masih terkait dengan undang-undang Wah, Ciptaker. Ini lagi-lagi nih Pak Anwar, apakah itu di balik itu ada pesanan dari pengusaha? Bener nggak? Wah, ini ngaco kalau yang ini. ini ngaco betul. Artinya begini ya, saya juga sedikit mungkin nggak menjelaskan terlalu panjang karena memang perlu forum sendiri lagi lah. Siap. Jadi memang tadi saya katakan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebetulnya kita ingin merespon berbagai tantangan ketenaga kerjaan baru yang memang di situ berbeda dengan tantangan. Halo viewer, jumpa lagi dalam program Ngobrol ala Indobosco. Kebetulan hari ini saya akan ngobrol santai dengan orang yang istimewa, luar biasa, dan smart. Adalah Profesor Dr. Andes Anwar Sanusi, MPA, PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja. Ketenaga Kerjaan. Ya. Halo Pak Anwar. Ya. Enaknya dipanggil Pak Anwar apa Pak Sanusi? Anwar. Pak Anwar, oke. Halo Pak Anwar. Iya. Ya, hari ini kita akan ngobrol tentang tentunya ketenaga kerjaan kan. Iya. Saya dengan apa sih tupoksi Pak Anwar lah dalam hal pekerjaan ini ya, profesi. Iya. Mungkin langsung pertanyaan pertama aja nih Pak Anwar nih. Iya. Ini kan dalam second employment working group meeting kemarin, mungkin bisa dijelaskan kepada viewer apa sih prioritas yang hasilkan dalam second employment working group itu? Ya, jadi gini, saya ingin nyampaikan ya, Bang Juni, bahwa memang G20 itu kan ada beberapa kelompok kerja atau working group. Salah satunya adalah employment working group. Yeah. Jadi tentunya working group ini mendukung presidensi Indonesia G20 Indonesia. Sehingga kalau presidensi G20 ini mengusung tema kan recovery together, recovery stronger. Artinya bagaimana kita pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat. Makanya tema yang di dalam kelompok kerja ketenaga kerjaan atau employment working group ini, tema yang kita usung itu adalah bagaimana improving working condition to improve improving working condition to recover together. Artinya bagaimana kita menciptakan sebuah kondisi ketenaga kerjaan untuk pulih secara bersama. Jadi kita ada 4 isu waktu itu yang kita usung ya. Isu yang terkait dengan bagaimana penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Karena memang bagaimanapun juga selain dampak pandemik, kemudian dampak teknologi informasi yang sangat masif, kemudian kalau di Indonesia dampak terkait dengan bonus demografi, ini kan menuntut adanya sebuah penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Jadi creating working sustainable ya. Kemudian yang kedua, ini adalah bagaimana juga yang terkait dengan isu human capital development. Pembangunan manusia yang berkelanjutan. Saya rasa ini juga sama dengan tema Indonesia, bagaimana kita menciptakan SDM unggul Indonesia. Kemudian yang ketiga, itu adalah yang terkait dengan yang namanya perlindungan sosial ketenaga kerjaan di era baru. Era baru adalah ya era yang saat ini kita bekerja dengan teknologi. Kemudian kita yang keempat itu adalah terkait dengan inclusive labor market system. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah pasar kerja yang terbuka, siapapun orang juga mendapatkan satu hak, terutama adalah kelompok-kelompok disabilitas. Jadi itulah yang kita bahas dan ini akan menjadi semacam deklarasi yang nanti akan dibacakan oleh para pimpinan Menteri Ketenagakerjaan G20. Pada bulan September tanggal 12 sampai 14 di Bali. 2022 ini. Artinya sebelum pertemuan puncak, yakni para pimpinan nasional ya,
para presiden dan pimpinan negara, ini kan setiap menteri yang nanti adalah mengawal kelompok kerja ini juga ada pertemuan sendiri. Nah, ini yang memang employment working group kedua ini kan sebetulnya bukan employment working group kedua, tapi sudah ketiga. Ketiga kemarin sudah kita jalankan, yakni di bersamaan dengan di situ International Labour Conference yang ada di Swiss. Nah, kita akan mematangkan kembali terutama naskah-naskah yang nanti akan dibacakan oleh para menteri dan itu menjadi deklarasi bersama. Ya. Ada kerjasama konkret nggak? Nah, misalnya pemagangan gitu antar negara G20 gitu. Jadi gini, kalau antar negara, terutama memang ketika kita bertemu itu ya, ini kan memang momentum yang sangat baik ya. Artinya selain adanya satu pertemuan besar yang itu kita desain untuk membahas isu besar, kita juga banyak sekali melakukan bilateral meeting. Jadi bilateral meeting yang kita lakukan itu dengan beberapa negara. Misalnya kita bilateral meeting dengan UEA, bilateral meeting dengan Arab Saudi, bilateral meeting dengan Jerman, bilateral meeting dengan UK, Australia, Amerika. Ya itu sudah dikonkret kalau seperti itu. Banyak isu-isu yang lebih konkret kita bicarakan. Nah, termasuk tadi adalah program internship atau magang. Nah, itu atau apprenticeship lah. Ini kan juga macam-macam. Nah, ini juga menurut saya sesuatu yang sangat bagus lah dari pertemuan G20 bahwa kita juga cukup aktif tadi untuk bisa kita mendorong kira-kira hal-hal yang lebih konkret yang kita kerjakan. Selain magang juga ada Bang Juni ya. Artinya kita juga mendorong kolaborasi antar kementerian, terutama misalnya kita kan sedang mendorong program perlindungan sosial ketenagakerjaan. Program-program yang memang misalnya sudah berjalan dengan baik di negara lain, kita kan lebih baik kan belajar dari mereka. Nah, contohnya misalnya tentang program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kita kan baru. Kan kita kalau misalnya bisa mencontoh misalnya di Singapura, ini sudah langsung tindak lanjutnya kita diundang untuk para pegawai kita untuk belajar tentang itu. Terus kemudian ada terkait dengan K3 keselamatan kesehatan kerja. Ini negara Inggris, kemudian negara Swiss sendiri sangat kuat. Nah, mereka ngundang kita, bahkan kita akan misalnya adalah bilateral meeting itu kan tadi selain K3 ada isu yang terkait dengan ini young employment, pekerja muda itu loh ya. Jadi pekerja muda ini kan istilahnya bonus yang memang harus kita manfaatkan dengan baik. Caranya gimana? Caranya harus kita berikan banyak kesempatan untuk dia berkembang. Nah, cara berkembang gimana? Salah satunya adalah gimana istilahnya, misalnya kerjasama dengan Swiss, itu kan tentang young employment. Ada semacam misalnya program magang, terutama di perusahaan-perusahaan mereka. Ini saya rasa sesuatu yang konkret ya, selain kita berbicara gagasan, yang itu memang kalau banyak negara kan gagasan, tapi antar negara lebih sesuatu yang bilateral adalah sesuatu yang istilahnya operationable, implementable, yang itu memang sesuatu yang menurut saya ini adalah menciptakan ya keuntungan lah bagi kita. Gitu. Biasanya kalau bilateral itu sebelum employment working group meeting atau setelah biasanya? Relatif. Nah, jadi kan begini. Kita juga tentunya akan mengirim undangan. Dia akan menentukan jadwal. Katakanlah di tengah-tengah meeting bisa. Misalnya break ya. Break kita ada break 1,5 jam. Kita meeting bisa hanya setengah jam. Kemudian sebelum meeting, bahkan sebelum konferensi itu sendiri. Nah, ini memang sesuatu yang menurut saya discussable lah ya, artinya yang bisa diomongkan lah dengan mereka kesesuaian waktunya itu. Terus ini kan juga di masa pandemi kan banyak ribuan mungkin jutaan pegawai yang terpaksa harus di pemutusan hubungan kerja. Hubungan industrial ini kan menjadi tupoksi Kementerian Ketenagakerjaan juga. Nah, dalam working group kemarin sempat dibahas juga
itu ya, Iya, Pak Anwar. kalau terkait dengan ini ya, terutama memang menyangkut dampak itu kan hampir semua negara mengalami. Iya. Artinya ketika pandemik, ketenaga kerjaan itu kan sangat terasa, mereka itu cukup shock lah. Yeah. Mereka misalnya isu yang terkait dengan misalnya pengurangan jam kerja, isu yang terkait dengan dirumahkan, isu yang terkait dengan PHK. Ini kan sama. Yeah. Jadi memang ya sesuatu yang menurut saya yang kita sharing adalah bagaimana treatment mereka untuk misalnya merespon 3 persoalan itu. Artinya hubungan industrial, misalnya kalau PHK ya bagaimanapun juga kita usahakan untuk dihindari. Artinya memang sesuatu bukan haram ya, tapi ya sesuatu kalau bisa dihindari. Iya. Ya sama dengan lah kayak misalnya kan perceraian itu kan sesuatu yang tidak disukai ya, kan. Nah itu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa istilahnya diselesaikan, itu kan artinya kan hak yang memang atau kewajiban, katakan haknya pekerja, kewajiban dari perusahaan, ini kan harus dipenuhi. Inilah yang mungkin setiap negara memiliki pengalaman dan itu merupakan sesuatu yang sangat menarik. Ya, termasuk juga tentunya adalah mungkin apa insentif-insentif apa yang memang diberikan oleh negara, baik insentif pada pengusaha ataupun pekerja agar mereka ini masih bertahan gitu. Kayak misalnya di Jepang kan insentifnya misalnya dikasih semua yang kan dikasih uang lah itu kan. Pengangguran. Nah, bukan hanya pengangguran, semua warga. Karena kan terdampaknya ke semua itu. Jadi supaya kehidupan tetap berjalan. Ya, betul. Kalau bahasanya ini bantalan sosial lah. Kan kita bantalan sosial itu kan orang jatuh ya. Jatuh biar kalau jatuhnya nggak sakit dikasih lah di situ mungkin kasur atau mungkin tumpukan jerami sehingga kan jatuh tidak patah tulang gitu. Kalau di Indonesia mungkin program PEN itu ya Pak ya. Program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional itu salah satu skemanya kan untuk bagaimana membuat bantalan-bantalan sosial dengan berbagai skema lah itu. Ini ya. Nah, ke bidang ketenagakerjaan juga ini kan yang tadi saya katakan juga terdampak pandemi dan menjadi pembahasan di Employment Working Group itu ya Pak ya. Iya. Itu penanganan solusi hambatan dan tantangannya seperti apa sih? Jadi begini, artinya memang tadi penanganannya hampir semua kita memiliki sebuah katakanlah di sini kesamaan ya. Jadi orkestrasinya itu hampir sama lah di setiap negara. Artinya memang setiap negara memiliki cara bagaimana tadi menahan istilahnya agar tidak jatuh miskin yang sangat kepada masyarakatnya dengan berbagai bantuan. Terus kemudian kendala tentunya memang masing-masing memiliki katakanlah persoalan sendiri. Dan itu persoalan itu kalau kemudian kita bagaimana bisa mengatasi kan akan menjadi semacam pembelajaran yang bisa diajarkan atau lesson learn kan ya. Jadi itu sangat bervariasi. Contohnya kalau kita kan ada program misalnya bantuan subsidi upah, kalau negara lain juga sama. Kemudian bagaimana mengimplementasikan, bagaimana jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang menurut saya menarik dan hampir semua sama. Ada sebuah pergeseran dari sebuah tren pekerjaan yang itu adalah juga dialami banyak negara. Yang bergeser ketika pandemik mereka dari sektor formal menjadi informal. Ya kan? Karena memang sektor formal kan paling terdampak. Akhirnya kan orang kemudian kan larinya kepada sektor informal. Seperti UMKM, kemudian usaha mikro, ultra mikro, kemudian juga usaha-usaha yang lainnya yang terutama memang kita kan ya luckily ya untungnya kita hidup di dalam alam yang namanya serba IT. Kan itu juga meng-create banyak sekali ide-ide gagasan untuk bagaimana bisa menciptakan sebuah penghasilan kan itu. Nah, ada sesuatu yang menarik juga ya, artinya terutama mungkin kalau data ketenagakerjaan kita itu bahwa ternyata pergeseran informal itu banyak dilakukan oleh yang namanya kelompok gender perempuan. Jadi perempuan lebih banyak kalau di dalam case kita ini adalah menjadi penopang ketika yang namanya tadi adalah banyak sektor informal. Saya nggak tahu mungkin
Menarik perlu kajian khusus. Kenapa laki-laki tidak mau banyak informal? Kalau perempuan kan cukup ulet lah mungkin ya, secara fitrah, secara apa namanya naluri. Mereka ibu-ibu ya, atau ya para wanita ini kan memiliki keuletan yang sangat tinggi lah. Mungkin dibanding pria, kebetulan kita pria kan, itu kan. Nah itu. Padahal pria itu kan kepala rumah tangga harus ya sebagai penopang ekonomi keluarga ini. Betul, itu kan. Tapi juga sekarang ada konsep baru, Mas, yang namanya adalah perempuan kepala keluarga. Jadi peka. Itu sangat banyak. Kebetulan pengalaman saya ketika dulu di Kementerian Desa menyalurkan bantuan namanya bantuan langsung tunai dana desa. Itu banyak juga penerimaan manfaatnya adalah para ibu-ibu karena mereka sudah menjadi apa namanya tadi perempuan kepala keluarga. Mak-mak, the power of mak-mak itu, Pak. The powerful of mak-mak lah itu. Ternyata penopang ekonomi bangsa juga ya. Oh iya. Di sini ya. Ya, kalau dalam kan gini kan, apa namanya kalau nggak salah kan wanita kan tiang negara kan ya. Iya. Nah, itu kan artinya pondasi lah. Di sini menurut saya ya betul-betul kita sangat appreciate kepada ibu-ibu kita, kepada termasuk juga mbak-mbak yang memang betul-betul tadi saya katakan di dalam situasi sulit terutama di dalam ketenagakerjaan, mereka banyak istilahnya memberikan ruang di mana agar tadi orang masih tetap bekerja di dalam sektor informal tadi. Terima kasih sama mak-mak berarti. Makasih mama ya, itu kan. Oke, ini pertanyaan berikutnya Pak Sekjen. Ini korelasi 9 lompatan sektor tenaga kerjaan hubungannya dengan isu prioritas employment working group G20. Seperti apa? Jadi begini, artinya sebetulnya ketika kita berbicara masalah apa namanya employment working group, ini kan isu ini kan kita istilahnya cari dari berbagai analisis yang melibatkan pertama banyak pakar, yang kedua istilahnya sumber informasi betul-betul kita jadikan referensi. Salah satu sumber informasinya adalah kebijakan Kemenaker tentang 9 lompatan. Oh, iya. Jadi kalau kita bicara 9 lompatan itu kan memang sebetulnya mengcover seluruh isu apa yang harus direspon oleh Kementerian Ketenagakerjaan, terutama adalah menghadapi situasi kekinian. Kekinian kita itu kan satu tadi saya kesampaikan, pertama tantangan kita itu kan adanya reformasi industri 4.0 yang merubah yang namanya landscape pekerjaan dari yang dulu manual menjadi hampir semua IT base. Ini akan istilahnya di sini harus kita respon bagaimana kita menyiapkan orang-orang yang misalnya di situ adalah human capitalnya kan ya. Nah, makanya di sini kan revitalisasi tentang BLK ini juga jadi isu di situ. Balai latihan kerja. Karena gini, artinya bagaimanapun juga kita apapun ya, sebuah institusi ini kita harus yang namanya berkembang. Kalau tidak, ya kita akan siap-siap mati pelan-pelan. Termasuk yang namanya balai latihan kerja. Balai latihan kerja harus merespon tantangan ketenagakerjaan kekinian yang terutama tadi adalah yang banyak sekarang pekerjaan yang akan hilang, pekerjaan yang akan tumbuh karena faktor namanya revolusi industri 4.0. Yang kedua, ini kan persoalan yang memang sebetulnya yang memang terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Kan kita bicara ada undang-undang tentang masalah disabilitas. Ini kan masih ibaratnya menjadi persoalan kita. Banyak kelompok-kelompok disabilitas ini belum mendapatkan akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sebuah perusahaan. Bukan hanya di sebuah perusahaan, instansi publik pun sama. Ada ketentuan, Mas Juni ya. Jadi di dalam ketentuan undang-undang itu bahwa yang namanya sektor swasta itu adalah mempekerjakan 1%. Kalau publik itu 2%. Dari jumlah karyawan jumlah karyawan total. Dan ini masih belum terpenuhi. Ternyata di luar negeri itu lebih dari itu. Bisa bahkan di Arab Saudi itu lebih dari 1%. Lebih dari 5-10%. Luar biasa. Belum lagi kita berbicara yang namanya fasilitasnya apakah ramah terkait dengan namanya disabilitas. Artinya apakah misalnya katakanlah ada misalnya jalan semualah jalur dan termasuk itu MCK toilet gitu ini. That's right. Dan nah ini kan isunya menyangkut tentang tadi penciptaan lapangan pekerjaan yang inklusif, terbuka
Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Itu kan menyangkut hubungan industrial baru. Kita baru saja memperkenalkan namanya program JKP. Meskipun telat ya. Nah, tapi menurut saya ya istilahnya itu cukup bagus lah sebagai sebuah, katakanlah di sini adalah meneguhkan hadirnya negara untuk bekerja dalam kondisi apapun. Kemudian yang ke tadi kan human capital itu kan BLK, terus kemudian yang terkait dengan perluasan kesempatan kerja. Nah, kemudian terkait dengan anak muda. Kita kan pengembangan talenta muda. Ini kan kita ini menghadapi situasi di mana tadi kalau kita lihat usia kerja berdasarkan ini ya data dari sensus penduduk tahun 2020. Usia 15 sampai kalau nggak salah 24. Mohon maaf, 15 sampai ya 24 atau 30. Itu jumlahnya ini 24%. Produktif itu, Pak. Produktif dan mereka angkatan kerja baru. Artinya angkatan kerja baru ini adalah mereka-mereka yang memiliki sebetulnya banyak sekali kompetensi. Mereka rata-rata tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada generasi sebelumnya, terutama adalah literasi digital. Nah, ini kan harus kita respon. Makanya tentunya menarik. Artinya di negara-negara yang lain mungkin belum tidak seperti kita. Kita ini kan kondisi bonus. Makanya kita sebenarnya kan gimana? Istilahnya memfasilitasi misalnya startup itu untuk bisa berkembang. Makanya kita di setiap BLK kita itu ada namanya talent corner. Jadi talent corner itu sebagai tempat untuk misalnya adalah para anak-anak muda itu dia bertemu, kemudian kita berikan pembelajaran, kita perkenalkan dengan orang-orang yang di sektor usaha, wirausahawan. Kita perkenalkan dengan lembaga keuangan, kan dia akan menjadi inkubasi bisnis, menciptakan inkubasi bisnis, dan itu kita dorong. Nah, inilah beberapa yang tadi relevansi isu tadi dengan 9 lompatan. Jadi kalau menurut saya, tadi saya katakan, karena memang rujukan utama tadi untuk menurunkan isu tadi adalah salah satu 9 lompatan, sehingga korelasinya amat sangat dekat. Cocok gitu. Cocok lah itu. Nah, pas lah. Nah, ini masih tentang employment meeting group G20 itu implementasinya kesepakatan itu kapan, Pak, ininya? Jadi begini, artinya kan kesepakatan tadi tentunya kita sedang godok. Artinya memang ada yang namanya interest negara kan beda-beda ya. Negara G20 itu kan negara yang memang mewakili 84% dari ekonomi dunia. Dan mereka ada kutub secara politik, kemudian ideologi kan berbeda-beda. Ada satu mungkin di sini ada Cina, ada India, ada Amerika, ada Europe Union yang tidak mungkin situ dan memang tidak mudah untuk memimpin yang namanya diskusi seperti itu karena memang mereka memiliki interest sendiri-sendiri, Jepang, Korea, plus lagi juga situasi internasional lagi ada perang seperti ini, Ukraina sama di Rusia. Wah, ini sesuatu yang memang butuh ya seni lah untuk kita bisa memimpin untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, yang penting kan gini, Mas, bulan September itu sudah ada deklarasi dibacakan. Dalam deklarasi itu tentunya ada komitmen, misalnya adalah katakanlah kita mengawal tentang masalah disabilitas berapa persen. Nah, itu nanti kan yang akan disepakati gitu. Iya, jadi kayak kita sebagai tuan rumah G20 kan tantangannya berat ya Pak. Iya. Yang tadi Pak katakan Pak Anwar itu kan Rusia sama Ukraina. Betul. Sampai presiden kita Pak Jokowi harus datang. bantu. jadi bantu kita Pak Jokowi. Jadi bantu kita untuk employment biar smooth. Karena memang tadi saya katakan selalu mesti akan ada yang tadi kelompok-kelompok yang memang ibaratnya sangat keras lah ya, terutama kepada Rusia. Tapi ada kelompok yang netral kayak gitu kan kita harus berjaga. Kita sini prinsipnya sama dengan politik internasional kita lah. Artinya kita non-blok ya, gerakan non-blok, non-aligned movement itu kita sangat pegang lah untuk itu. Dan kita kalau bisa bagian dari kita untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Itu. Dan salah satu sebagai tuan rumah juga
tujuannya untuk mendamaikan mendamaikan dunia. mereka. Artinya kita gini juga, manfaatnya sebagai tuan rumah itu juga ibaratnya gini, kita harus bisa memperkenalkan Indonesia itu seperti apa. Makanya saya lihat beberapa banyak lah, setiap working group ya, kan ada namanya education working group, kemudian ada tourism, kemudian working group, ada industrial investment working group, bahkan ada KPK working group ada juga. Masing-masing sektor. Masing-masing bidang, ada 12-an ya. 12 ya. Nah itu apa namanya? Oke. Tema adalah satu isu, tapi yang juga tidak kalah penting adalah memperkenalkan Indonesia sebagai sebuah negara yang mudah-mudahan ketika dia datang betul-betul impresinya bagus bahwa kita berbeda biasa, tapi kita tetap harmoni dalam sebuah ikatan NKRI lah itu. Tuh nanti sebagai tuan rumah G20 tantangan kita juga. Unity in diversity lah. Jadi macam-macam. Jadi kayak misalnya yang hari ini yang saya lihat yang investasi, industri perdagangan itu di Solo dihadirkan festival bareng. Jadi orang mau diskusi keras-keras, ternyata ketika kita ada semacam di sini keramahan yang kita tampilkan, mudah-mudahan akan menghaluskan lah itu. Suasana jadi soft ya. Sama dengan kunjungan Presiden kita Pak Jokowi ke Rusia dan ke Ukraina kan masuk mengundang untuk hadir di November G20. Iya, betul. Tentunya sebagai tuan rumah tantangan terberat dengan kondisi konflik Rusia Ukraina. Tantangan berat itu. Isunya kan ketika Presiden Rusia hadir, nah itu kelompok Amerika nggak mau datang. Iya. Jadi emang harus benar-benar menetralkan kondisi isu di luar sehingga pelaksanaan G20 termasuk juga employment dari sektor ketenaga kerjaan juga tidak terdampak. Iya, sangat betul itu. Jadi memang di situ saya katakan tadi perlu kita sebuah seni. Seni yang kedua ya kita hadirkan Indonesia memang betul-betul sebagai sebuah istilahnya sebuah masyarakat yang memang betul-betul sangat welcome, sangat ramah ya, sehingga kan mereka tuh merasa akhirnya ada good impression lah. Dan ketika good impression, orang misalnya mau awalnya ngotot-ngotot, oh udahlah kita agak menurunkan tensinya lah gitu. Sama dengan tadi dijelaskan Pak Anwar kan? Iya. United of Diversity gitu. Iya. Indonesia kan beragam suku, beragam latar belakang, tapi tetap united. United kita ya, United and Diversity itu memang Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Arti Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah sebuah rahmat. Yang penting adalah bagaimana kita membawa menjadi sebuah katakanlah perbedaan dalam lingkup yang memang saling menghargai. Makanya di dalam ketenaga kerjaan dikenal adanya dialog tripartit. Ada dialog bipartit. Makanya adalah social dialog di dalam employment. Itu juga sangat kita dorong. Apapun kan bisa kita diskusikan kan? Iya, itu. Masih terkait dengan undang-undang Tanaker. Nih, lagi-lagi nih Pak Anwar. Apakah itu di balik itu ada pesanan dari pengusaha? Benar nggak? Wah ini ngaco kalau yang ini. ini ngaco betul. Artinya begini ya, saya juga sedikit mungkin nggak menjelaskan terlalu panjang karena memang perlu forum sendiri lagi lah. Siap. Jadi memang tadi saya katakan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebetulnya kita ingin merespon berbagai tantangan ketenaga kerjaan baru yang memang di situ berbeda dengan tantangan yang lama. Makanya kita harus melakukan review terkait semua kebijakan terkait dengan ketenaga kerjaan. Baik mulai dari katakanlah sistem penggajian, perlindungan sosial ketenaga kerjaan, kemudian juga istilahnya yang terkait dengan misalnya hubungan kerja dan seterusnya. Nah ini saya rasa memang kita ingin tadi bahwa bonus demografi betul-betul bisa kita transfer menjadi bonus ekonomi. Nah ini kan memang perlu regulasi yang pas. Nah kita komitmen ya salah satunya kan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah tadi saya katakan saya jawab tadi ngaco kalau yang semata-mata kita kan melibatkan semuanya lah untuk itu ya. Yang pasti tugas Kementerian Ketenagakerjaan untuk memaintain dan
mengelola tenaga kerja Hmm. Indonesia itu menjadi lebih baik. Seperti itu ya Pak? Kita Ini. harapkan mau betul begitu. Ini, ya. Artinya kita lebih baik dan tentunya lebih bisa implementable. Bukan hanya bagus, aturan-aturan itu kan kuncinya gini, cuma dua aja lah. Artinya aturan itu kan untuk menyelesaikan masalah. Makanya itu harus saya knowing kan, kita harus masalahnya apa. Yang kedua, itu aturan itu harus bisa dilaksanakan. Oke. Jadi ada knowable dan doable bisa dilaksanakan. Otherwise ya udah bagus di paper tapi tidak bisa menjadi sebuah realitas. Oke. Tertulis dan lapangan. Ya, tertulis Real. lapangan. Jadi adalah tadi baik di atas kertas tapi juga baik di atas realitas. Itu yang kita harapkan. Ya itu. Nah, itu. Jadi Ya. di lapangan benar-benar ada dampaknya, Dampaknya. ada efeknya. Nendangnya Nendang jelas. banget lah ini, ngegol banget Ya, lah kalau betul itu. kalau bahasa sepak bola. Ya. Oke, gitu aja viewer. Ngobrol santai dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Andes Anwar Sanusi, MPA PhD, di channel Indoposko Channel. Like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.